Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A5 ingin mempresentasikan student project kami mengenai heart failure with preserved ejection fraction. Berikut merupakan nama-nama anggota dari SGD A5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Cokordes Dragung Nivitya Weda Paramita Putri dengan 3 NIM terakhir 245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, di mana menurut WHO pada tahun 2021 didapatkan bahwa pada tahun 2019 sekitar 17,9 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular. Tahun 2018 sendiri di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan ditemukan bahwa 0,13% dari populasi Indonesia menderita gagal jantung. Gagal jantung sendiri merupakan fase kronis yang menyebabkan kerusakan fungsional jantung. Salah satu pemeriksaan non-invasifnya itu adalah ekokardiografi untuk mengetahui fungsi ventrikel kiri dengan melihat fraksi ejeksinya dan mengukur volume dan waktu pengisian ventrikel. Klasifikasi pasien gagal jantung berdasarkan pengukuran nilai left ventricular ejection fraction-nya oleh Pedoman Diagnosis dan Tata Laksana Gagal Jantung Akut dan Kronik European Society of Cardiology pada tahun 2016 mengklasifikasikannya menjadi 3. Yang pertama itu ada orang dengan LVEF yang normal, biasanya dianggap lebih dari 50% itu heart failure with preserved ejection fraction. Yang kedua itu ada orang dengan reduced LVEF, dan yang ketiga ada pasien dengan LVEF. Gagal jantung dengan fraksi normal sendiri secara signifikan terjadi umumnya pada pasien yang lebih tua, pada pasien yang berjenis kelamin wanita, tidak memiliki riwayat merokok, dan lebih cenderung memiliki hipertensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niwayandeng Itaksari dengan NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari student project kami. Rumusan yang pertama, apa definisi dari gagal jantung dengan fraksi injeksi normal? Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari gagal jantung dengan fraksi injeksi normal? Yang ketiga, apa saja faktor risiko gagal jantung dengan fraksi injeksi normal? Yang keempat, bagaimana patofisiologi gagal jantung dengan fraksi injeksi normal? Yang kelima, bagaimana cara mendiagnosis gagal jantung dengan fraksi injeksi normal? Yang keenam, bagaimana penata laksanaan dari gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Dan yang terakhir, bagaimana proses dari gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Jadi tujuan dari studi project kami yang pertama menentukan definisi gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Yang kedua, menentukan epidemiologi dari gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Yang ketiga, menentukan faktor risiko gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Yang keempat, menentukan patofisiologi gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Yang kelima, menentukan cara mendiagnosis gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Yang keenam, menentukan penata laksanaan dari gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Dan yang terakhir, untuk menentukan prognosis dari gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari student project kami. Yang pertama, menambah pemahaman dan wawasan mengenai gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan terkait gejala timbulnya fenomena gagal jantung dengan fraksi injeksi normal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Memalin Seberu Sunilingga dengan 3 digit NIM terakhir 140. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi di mana gagal jantung merupakan keadaan di mana jantung tidak mampu memompa darah secara optimal untuk mempertahankan aliran darah ke jaringan. Berdasarkan perkembangan pemeriksaan penunjang, terutama ekokardiografi, gagal jantung dapat dibedakan menjadi 3 subtipe, yaitu yang pertama, heart failure with reduced left ventricular ejection fraction, heart failure with preserved ejection fraction, dan heart failure with range ejection fraction, di mana HF-PEF atau gagal jantung dengan fraksi ejeksi normal merupakan gagal jantung dengan fraksi ejeksi lebih dari 50%. Perkenalkan, nama saya Steven dengan NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prevalensi dari heart failure preserved ejection fraction. Jadi di sini diperkirakan 50% dari pasien gagal jantung akan memiliki ejeksi fraksi yang normal atau preserve. Kemudian prevalensinya di sini akan meningkat pada wanita dan seiring bertambahnya usia. Jadi di sini pada usia 25 sampai 49 tahun, pria prevalensinya masih 0%, sedangkan wanita sudah 1%. Kemudian untuk prevalensi pada usia lebih dari 80 tahun, untuk pria di sini naik menjadi 4 sampai 6%, kemudian di sini wanita mencapai 10%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Diego Saluti Putri dengan NIM 185. Di sini saya akan membacakan tentang faktor risiko. Yang pertama ada faktor umur, diabetes, hipertensi, obesitas, sleep apnea. Dan ada beberapa faktor tambahan yaitu gangguan pada fungsi ginjal, anemia, pasien yang mendapatkan pengobatan beta blocker, statin, loop diuretik, dan menggunakan NSAID. Dan terakhir yaitu terapi clopidogrel. Perkenalkan, saya Devina Perdana dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi heart failure with preserved ejection fraction atau HFpEF atau juga biasa disebut dengan gagal jantung diatolik yang merupakan disfungsi dari diastolik ventrikel kiri yang diakibatkan oleh ventrikel yang kaku dan juga hipertrofi yang dapat menyebabkan peningkatan dari tekanan pengisian ventrikel kiri. Tekanan ini ditransmisikan melalui sistem vena, arterium, dan paru yang mengurangi compliance paru. Kombinasi penurunan compliance paru dan curah jantung yang menyebabkan terjadinya gejala. Stresor fisiologis seperti krisis hipertensi dapat mengatasi mekanisme kompensasi dan dapat mengakibatkan edema paru. Pada beberapa pasien dengan HFpEF, rongga ventrikel kiri ini yang lebih kecil diakibatkan oleh hipertrofi konsentrasis dapat menyebabkan penurunan volume sekuncup meskipun fraksi ejeksinya itu tampak normal. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nanda dengan 3 digit NIM terakhir 163. Diagnosis dari gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang terjaga membutuhkan tanda dan gejala dari gagal jantung serta tanda fraksi ejeksi yang utuh, sekitar lebih dari sama dengan 50%. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendiagnosis penyakit ini ialah dengan Framingham's kriteria. Dengan kriteria mayor meliputi edema paru akut, kardiomegali, reflux hepatojuguler, distensi vena leher, dan dyspnea atau ortopnea paroxysmal yang bersifat nokturnal. Kemudian kriteria minor meliputi edema pada tumit, dyspnea, hepatomegali, batuk nokturnal, efusi pleura, dan takikardia pada pasien. Kriteria dapat ditegakkan dengan 2 tanda mayor ataupun 2 tanda minor yang disertai dengan 1 tanda mayor. Selain itu, apabila pasien berjenis kelamin laki-laki, maka diagnosis dapat menggunakan kriteria the male infarction, crepitation, and edema atau MICE kriteria. Kriteria ini mengusulkan pemeriksaan ekokardiografi dilakukan bagi pasien laki-laki dengan riwayat infark miokardial, uji nafas pasien berat, dan edema pada tumit. Selain itu, pada pengujian serologi bisa juga menggunakan brain natriuretic peptide dan juga N-terminal proBNP yang direkomendasikan oleh European Society of Cardiology dengan nilai acuan masing-masing, yaitu sebesar 35 nanogram per liter dan 125 nanogram per liter. Apabila seluruh kriteria di atas telah terpenuhi, maka disarankan untuk melakukan ekokardiografi transtoraks. Penemuan adanya fungsi sistolik ventrikel kiri yang normal disertai dengan fungsi diastolik yang abnormal menjadi penenggak diagnosis bagi penyakit ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nibadina Mandaswari dengan NIM terakhir 230. Jadi selanjutnya adalah pemeriksaan pada heart failure with preserved ejection fraction atau HFpEF. Yang pertama adalah ekokardiografi. Jadi pemeriksaan ini memberi informasi mengenai anatomi jantung umum dan mampu memperkirakan tekanan pengisian dengan resolusi spasial dan temporal yang baik. Ekokardiografi dapat mendeteksi adanya disfungsi diastolik pada HFpEF. Yang selanjutnya adalah biomarker, yaitu nilai BNP atau NT-proBNP, di mana tingkat BNP atau NT-proBNP yang tinggi terbukti berkolerasi dengan tekanan pengisian yang tinggi dan tingkat disfungsi diastolik. Saya Bimantra Gusa Kurnia dengan 3 digit NIM terakhir 221, di mana saya akan membaca mengenai tes stress diastolik, di mana itu telah terbukti meningkatkan diagnosis HFpEF pada pasien tanpa tanda-tanda kelebihan volume dan tekanan pengisian normal, di mana pada HFpEF kapasitas cadangan diastolik normal habis selama latihan dan juga tekanan pengisian akan meningkat. Kemudian ada cardiac magnetic resonance imaging. Pasien dengan HFpEF berisiko terkena hipertensi pulmonal. Oleh karena itu, CMR dapat membantu stratifikasi risiko pasien HFpEF, terutama ketika ekokardiografi memberikan hasil yang tidak meyakinkan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Mila Devi dengan 3 digit NIM 242. Selanjutnya adalah pelaksanaan dari heart failure preserved ejection fraction, yaitu dengan ABCD.
Yang A adalah avoid tachycardia dengan menggunakan beberapa obat-obatan seperti digoxin. Yang B adalah blood pressure control, yaitu dengan menggunakan obat-obatan seperti ACE inhibitors. Yang C adalah comorbid, yang D adalah diuretik, yaitu menggunakan obat-obatan seperti diuretic loop atau furosemide. Dan yang E yaitu exercise training untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk obat yang digunakan untuk heart failure preserved ejection fraction, salah satunya adalah diuretik. Diuresis itu membantu dalam menurunkan tekanan ventrikel kiri, mengurangi kongesti paru, dan dapat meminimalkan gejala. Obat yang paling sering itu adalah furosemide dan diuretic loop. Untuk melakukan obat yang kedua yaitu statin. Selain memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol, statin juga dapat memiliki target pada peradangan sistemik. Dan yang terakhir yaitu obat sacubitril dengan valsartan. Obat ini dapat menghambat neprilysin dan reseptor AT1 angiotensin. Penghambatan neprilysin ini dapat meningkatkan peptida natriuretik dan vasoaktif yang mengarah ke natriuresis, diuresis, dan juga vasodilatasi. Terima kasih. Nama saya Nimade Kartika Rizkyanti dengan 3 digit NIM terakhir 08. Selanjutnya adalah prognosis. Pasien dengan HFpEF memiliki kualitas hidup yang buruk hingga memerlukan perawatan inap. HFpEF juga dikaitkan dengan tingkat kematian yang tinggi dengan tingkat kematian 1 tahun setinggi 25% di antara pasien yang lebih tua. Kurangnya pilihan pengobatan berbasis bukti menjadi salah satu alasan utama yang mendasari tingginya mortalitas dan morbiditas pada HFpEF. Selain itu, faktor yang terkait dengan prognosis yang lebih buruk termasuk tingkat NT-proBNP yang lebih tinggi, usia yang lebih tua, diabetes, riwayat infak miokard atau penyakit paru obstruktif kronik, penurunan laju filtrasi glomerulus dan fungsi diastolik, dan juga remodeling ventrikel kanan. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Gunata Wikananda dengan NIM akhir 192. Di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan. Gagal jantung merupakan keadaan di mana jantung tidak mampu untuk memompa secara optimal untuk mempertahankan aliran darah ke jaringan. Kondisi ini lebih prevalen pada individu lanjut usia, terutama wanita, dan akan meningkat seiring bertambahnya kondisi komorbiditas. Angka diagnosis gagal jantung yaitu dengan kriteria mayor Framingham, kriteria MICE, dan pemeriksaan penunjang seperti EKG, biomarker, tes stres diastolik, dan CMR. Penata laksanaan kasus gagal jantung dilakukan dengan mengendalikan kerja jantung, serta mengatasi komorbid dan memperbaiki gaya hidup menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai heart failure with preserved ejection fraction. Sekian dan terima kasih.